pengganjalan ya, calon-calon presiden ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kodrat etika yang dimiliki oleh bangsa kita ini, etika moral, ya. Kemudian juga aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Ini yang saya katakan tadi memperkuat argumentasi saya akan bahaya, ya. Jadi politik yang melahirkan malapetaka kita berbangsa dan bernegara. Jadi saya pakai istilah tadi apa, climate disaster. Jadi ada satu bencana iklim akibat politik yang sudah lepas dari kerangka kita bernegara dan berbangsa, yang ya kan sangat ideal, mencerdaskan, membuat persatuan, berkemanusiaan, beradab, penuh dengan musyawarah, kita membangun bangsa ini, itu hilang. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena memang kita sudah lepas dari sistem bernegara yang sesungguhnya. Hari ini orang lebih banyak berbicara tentang ego keakuan kelompoknya, tidak berbicara tentang bagaimana kita membesarkan, membangun bangsa ini. Ini yang hilang. Masih ada harapan nggak ini? Ya, di sini diperlukan leadership. Di sini diperlukan pemimpin. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Edisi khusus akhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Di penghujung bulan Ramadan ternyata suhu politik masih terus meningkat, masih terus menghangat, cenderung panas. Di awal Ramadan kita dikejutkan oleh pernyataan Pak Mahfud seputar adanya kasus transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Belakangan mulai mengkerucut suasana politik ke soal Pilpres. Dikabarkan Muldoko akan kembali beraksi untuk mengambil Demokrat, dan desas-desus menyatakan ini ada erat kaitannya dengan langkah-langkah menjegal Anies. Benar atau tidak, waktu akan membuktikannya. Bersama kita sudah hadir Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Dr. MS Kaban, dan Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional, Asosiat Profesor Dr. PB Masa Jafar. Pak Kaban, di penghujung bulan Ramadan ini situasi terus menghangat. Apa yang bisa Anda catat ini? Kalau kita kemarin tuh bersemangat bahwa supaya ada langkah yang sungguh-sungguh, sudah nampak nggak nih langkah-langkah sungguh-sungguh para politisi, para penegak hukum maupun tokoh-tokoh penting lainnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Jurnal TV, Profesor TB, dan Saudara Hadi, dalam konteks bagaimana persiapan, ya, persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden, ya, tahun 2024, semua kubu, ya, semua kubu yang ada, yang hari ini mencuat ke permukaan, apakah dari PDIP, apakah dari KIP, apakah kemudian dari Gerindra, PS08, dan kemudian dari tim pemenangan Anies, 3 partai politik, PKS, kemudian Nasdem, dan Demokrat. Nah, kalau lihat dari semua keadaan ini semua sedang masih dalam proses, ya, masih dalam proses untuk masing-masing kubu
memfinalkan siapa kandidat presiden bersama-sama dengan wakil presiden dengan berbagai macam taktik untuk memiliki soliditas koalisi, ya, sehingga ada istilah koalisi besar. Itu semata-mata adalah karena memang ingin membangun sebuah himpunan, ya, membuat himpunan dari kelompok-kelompok pendukung calon presiden untuk mengimbangi Anies, ya. Nah, kalau saya melihatnya ini masih dalam batas untuk bisa menjadi kandidat. Nah, tetapi keadaan ini, ya, kalau saya bilang hampir sama dengan isu perubahan iklim. Jadi kalau dalam dunia lingkungan kehidupan kita hari ini kan kita sedang memasuki era climate change, ya, Perubahan iklim. Ya? perubahan iklim. Nah, ini juga terjadi perubahan iklim politik. Kira-kira berubah dari mana ke mana ini? Nah, ini kita lihat dari koalisi-koalisi itu, ya kan? Yang tadinya katakanlah Megawati, ya kan, Mbak Mega dengan PDIP-nya. Kemudian ada koalisi KIP, ya, kemudian bermanuver duduk satu meja makan dengan Nasdem, ya kan, dengan PKS, ya kan, Erlangga. Itu kan ada perubahan suasana. Kemudian tiba-tiba ada isu koalisi besar, ya, yang di situ dikatakan komandannya adalah presiden. Ini kan satu perubahan yang menurut perubahan iklim yang menarik. Yang biasanya presiden tak Ya, ikut-ikutan. presiden itu biasanya ada di tengah-tengah dari semua kontestan, ya. Tapi hari ini jelas-jelas dia ada di dalam ngeblok. Menurut saya ini perubahan iklim. Nah, hati-hati. Nah, dari perubahan iklim ini nanti, kalau ini tidak jeli memanage semua keadaan ini menjadi climate disaster. Ini, nah, jadi ada ancaman iklim politik, ya. Nah, ancaman iklim politik itu bisa kita lihat tadi, bagaimana seorang jenderal panglima, mantan panglima TNI, bintang 4, terus masuk dalam perangkap isu ingin mengkudeta, ya, mengkudeta dengan berbagai macam cara terhadap Partai Demokrat. Nah, ini salah satu indikator climate disaster politik, gitu, ya. Ini ada semacam ancaman bahaya iklim politik kita, gitu, ya. Kalau ini ditujukan misalnya untuk merebut kekuasaan, ya, dari segi etika, gitu, ya, dari segi aspek manapun, ini ancaman, ini berbahaya bagi demokrasi kita, ya. Dan polarisasi di tengah-tengah masyarakat kita itu akan semakin tajam. Nah, harusnya saya kan tetap mengatakan apapun perkembangan politik yang terjadi di Indonesia ini harus mempererat suasana persatuan. Ini kita akan menjadi kuat. Nah, jadi ada perubahan iklim, ya, ada perubahan iklim politik yang akan menuju kepada bencana politik. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi, sehingga proses pemilihan umum 2024 pemilihan presiden itu sesuai dengan agenda, sesuai dengan amanat konstitusi, dan kita matang, ya, matang, dewasa dalam menjalankan demokrasi ini, dan semua ketua-ketua partai politik menjadilah negarawan, ya, jadilah negarawan. Kita semua berpikir tentang bagaimana untuk memakmurkan Indonesia, bagaimana Indonesia untuk betul-betul beradab, bagaimana Indonesia betul-betul menjadi negara demokrasi, dan kemudian masyarakatnya itu merasakan keadilan-keadilan itu. Nah, kalau climate disaster ini terjadi, itu bencana politik, itu adalah kezaliman politik. Itu pandangan Bang saya. Tebe, Anda setuju
ada perubahan iklim. Ini presiden kali ini ikut jadi pemain ini. Ya, saya kira itu yang sangat menonjol ya. Yang kata lain perubahan iklim politik ini arahnya kemana? Kalau saya melihat perkembangan kabinet Jokowi yang kedua ini, tidak banyak perubahan yang dijanjikan. Kekecewaan publik itu luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang sangat mengejutkan, terutama pada soal korupsi ya. Itu agenda reformasi yang tidak bisa diselesaikan. Padahal orang ekspektasi orang dengan Jokowi 2 periode itu ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Bahkan sekarang kita termasuk negara yang paling korup. Kalau indikasi itu saja itu menandakan apa? Bahwa pemerintahan yang kedua ini gagal dalam soal pemberantasan. Tapi kan soal korupsi, klaim pemerintah dengan banyaknya operasi tangkap tangan ini menunjukkan bahwa serius. Ya, ini publik juga tahu yang tangkap itu ukurannya berapa. Yang besar-besar yang kejadian di Departemen Keuangan ya, itu kan tidak terjamah kalau tidak ada accident pada pemukulan siapa Jadi itu. saya merespon apa yang disampaikan oleh Profesor TB. Jadi banyaknya penangkapan-penangkapan, banyaknya OTT yang terjadi, itulah menunjukkan bahwa tidak ada pemberantasan korupsi di Indonesia. karena korupsi ternyata Iya. terus berlangsung ya. Ya, jadi karena ini terstruktur, ya, ini terstruktur. Nah, coba kritik, ya, menyangkut masalah tadi indikator bahwa kita menjadi negara terkorup itu. Bayangkan di semua kabupaten kota ada cyber pungli, tapi kenapa pungli tidak hilang? OTT itu kan pungli, pungutan liar yang tersadap, termonitor, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau dikatakan ada penangkapan itu adalah pemberantasan korupsi, itu artinya sistem pemberantasan korupsi hari ini gagal. Dengan kata lain tidak jalan dong selama ini. Betul. Kira-kira ada kaitannya nggak nih Nah, dengan ini gini, Bung turun Hadi. ke lapangan presiden ini? Itu nggak ada pengaruhnya. Jadi saya ingin mengatakan begini, kita kan sudah berapa kali diskusi. Jadi struktur politik, bangunan politik kita ini itu semakin lama dia jauh dari sebuah sistem demokrasi. Sistem demokrasi simpelnya apa? Ada check and balances antara penguasa, pemerintah, eksekutif dengan legislatif. Nah, relasi ini runtuh. Kita lihat beberapa case posisi DPR tidak memberikan kontribusi, padahal mereka representasi rakyat. Ya, pemilu sudah berapa kali ini memasuki pemilu yang kelima. Tetapi apakah ada perubahan yang cukup signifikan dari pemilu ke pemilu? Apalagi kalau kita lihat yang era yang sekarang ini, bangunan politik kita itu sebenarnya pada struktur, ya, pada kekuatan segelintir kelompok. Itu nggak ada hubungan dengan demokrasi. Apa yang sudah kita wacanakan? Oligarki. Jadi bagaimana mungkin oligarki itu memonopoli kekuasaan, ya, kemudian mendistorsikan sistem demokrasi kita? Kita bicara pemilu, apa relevansinya? Bicara korupsi, itu adalah konsekuensi logis adanya ketidakseimbangan. Siapa kekuatan mana yang menjadi kontrol, yang melakukan fungsi checks? Tentu saja parlemen tidak berfungsi. Korupsi itu tidak hanya lihat dari kacamata hukum. Korupsi itu, kalau menurut pandangan saya, itulah substansi dari abuse of power. Korupsi itu adalah gejala penyimpangan kekuasaan. Ya, nah ini korupsi yang terjadi sudah sangat akut, sangat struktural. Tadi Pak Gaban mengatakan ya, itu sudah kemana-mana. Nah, sangat ironis kalau kita bandingkan dengan rejim Pak Harto yang dulu kita anti sekali, termasuk rejim korup. Ini melebihi. Artinya apa? Distorsi. Bangunan sistem politik ini tidak memberikan ruang kepada apa? Agenda reformasi. Kemudian yang paling gawat adalah tentang apa progres, ya, pemerataan. Yang lebih gawat lagi apa? Keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi.
seakan-akan itu tidak tampak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sisi lain, munculnya Anies. Sekali lagi, munculnya Anies itu, orang mungkin kekuatan status quo ini, dia panik ya, menurut saya. Dia tidak membaca munculnya Anies, fenomena Anies ini. Kalau saya baca, ini adalah protes satu aspirasi rakyat yang tidak punya kanal. Kalaulah koalisi-koalisi yang terbangun itu adalah pada umumnya dari pro status quo, ya wajar lah. Kemudian suara itu kepada Anies begitu antusias, kan begitu. Nah itu potret yang sangat. Jadi tadi Pak Kaban Anton juga tadi cara soal Muldoko, apakah sajian-sajian politik yang seperti ini yang disuguhkan kepada rakyat? Orang udah muak gitu. Ya, tidak ada lagi moral. Ya, kekuasaan demi kekuasaan. Jadi tidak membangun satu hope, ekspektasi bahwa pemilu ini akan lebih baik gitu lah. Nah, itu catatannya. Jadi mau koalisi apa tadi? Koalisi besar, apa lagi? Berubah lagi sebenarnya KIP, terus apa lagi? Itu nggak ada pengaruh. Bisa juga kalau saya membaca ini adalah kepanikan, ya, karena apa? Karena mungkin ada data-data bahwa rakyat, walaupun silent, tapi pasti, ya, mereka punya cara sendiri pada saatnya barangkali akan melahirkan sesuatu yang tidak terduga. Siapa duga Pak Harto begitu kuat, ya, itu bisa jatuh. Tidak menutup kemungkinan, ya. Ya, kalau ini syukur sampai di ujung, oke. Tapi untuk periode berikutnya, siapapun yang dipasang, saya kira itu tidak menjadi janji ya. Ada kesan yang tak bisa ditutup-tutupi. Kesan ini muncul di publik bahwa koalisi partai politik pro pemerintah ini berusaha keras untuk menjegal Anies menjadi capres. Ini menurut Anda seperti apa ini? Sehingga sampai saya katakan tadi, pengganjalan ya, calon-calon presiden ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kodrat etika yang dimiliki oleh bangsa kita ini, etika moral, ya, kemudian juga aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Ini yang saya katakan tadi, memperkuat argumentasi saya akan bahaya, ya. Jadi politik yang melahirkan malapetaka kita berbangsa dan bernegara. Jadi saya pakai istilah tadi apa, climate disaster. Jadi ada satu bencana iklim akibat politik yang sudah lepas dari kerangka kita bernegara dan berbangsa, yang ya kan sangat ideal, mencerdaskan, membuat persatuan, berkemanusiaan, beradab, penuh dengan musyawarah, kita membangun bangsa ini, itu hilang. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena memang kita sudah lepas dari sistem bernegara yang sesungguhnya. Hari ini orang lebih banyak berbicara tentang ego keakuan kelompoknya, tidak berbicara tentang bagaimana kita membesarkan, membangun bangsa ini. Ini yang hilang. masih ada harapan nggak ini? Ya, di sini diperlukan leadership. Di sini diperlukan pemimpin. Jadi pemimpinlah yang pemimpin besarlah, ya, yang mampu membuat perubahan itu. Gitu. Nah, jadi figur seperti apa tadi ya, Dr. Anies Baswedan, figur seperti Prabowo, harusnya ini harus konsisten membangun, mencerdaskan bangsa ini dengan gagasan-gagasan, bukan berpikir bagaimana mengganjal lawan. Cara berpikir mengganjal lawan itu menurut saya cara berpikir kita berpolitik di ormas. Ya. Nah, saya ingat dulu waktu bukan hanya di ormas Pak Kaban, ini menandakan bahwa elit itu tidak punya gagasan, iya, kecuali dengan menggunakan kekuasaan. Jadi saya ingat awak dulu ya, waktu zaman-zaman aktif di kampus ya kan, bagaimana cara mengganjal kawan itu supaya jangan jadi. Loh, ini ngurus bangsa loh.
Kalau skopnya senat mahasiswa, BPM, BEM, itu masih ini. Tapi ini bangsa. Bangsa ini kita harus bangun bagaimana partisipasi orang, partisipasi publik itu makin besar dan mereka ada dialog kecerdasan. Nah, itu akan membangun kekuatan. Tapi kalau kemudian yang terangkat adalah nyata melalui survei-survei yang kemudian survei itu dibiayai dan kemudian itu tujuannya dalam rangka untuk menjatuhkan lawan. Nah, ini kita tidak akan luput dari bencana politik ini dan bencana demokrasi kita ini. Nah, ini harus disadarkan kepada semuanya. Nah, mudah-mudahanlah harusnya bulan Ramadan ini kan menyadarkan kita ya, menyadarkan kita bahwa kita boleh berbeda. Jadi filosofi kita bernegara bahwa berbeda-beda tapi tetap satu, harusnya itu yang harus dikedepankan. Ini sekarang nggak bersatu, bagaimana untuk memperkuat perbedaan. Nah, ini berbahaya. Ya, ini bencana ya. Kalau saya pikir ya semua kan apalagi ada sekarang istilah sekarang itu bukan lagi kita ada istilah, ada oligarki, ada lagi partaikrasi. Ini kan menunjukkan ada perubahan iklim yang arahnya adalah disaster, bencana kita berbangsa dan bernegara. Itu loh kalau saya melihat. Ya, jadi dengan kata lain ya, kalau dari perspektif pembangunan politik ini yang namanya, kalau tadi climate disaster. Climate disaster. Ada istilah pembangunan politik itu political decay. Political decay itu adalah proses pembusukan politik yang direproduksi secara tidak sengaja karena orientasi kekuasaan yang hilang rasional, hilang akal sehatnya. Karena kekuasaan itu kan ada level-levelnya ya. Kita berharap dari waktu ke waktu itu kekuasaan itu bagaimana dikelola, memperhatikan etika, ya, berpijak pada aturan main dan fairness. Baru orang melihat atau rakyat itu punya harapan. Tapi kalau akrobatik politik yang disajikan itu sangat memuakkan. Ya, tidak ada sesuatu yang dijanjikan, hanya kecuali bagaimana menjaga lawan, menghadang lawan. Itu dengan kata lain apa? Tidak gentleman, ya, dan tidak ada tanpa salahnya mencurangi. itu kan udah lewat masa itu. Itu masa Pak Harto. Kalau yang disajikan ini justru tidak memberikan harapan, apalagi ada semangat perubahan di publik yang mulai rame ini. Kalau ternyata tidak ada harapan, kira-kira seperti apa? Ini apa rakyat ini akan manut saja gitu atau seperti apa? Atau akan ada gelombang balik gitu? Pak Adi, kita ini harus belajar bagaimana runtuhnya Uni Soviet. Itu negara komunis yang paling hebat, yang paling kuat, intelijen yang paling canggih, ya kan, tentaranya luar biasa hebatnya. Tapi ujungnya apa? Ya namanya kekuasaan itu tidak abadi. Dan kita nggak tahu, bisa jadi hari ini, besok, ya. Jadi ini misteri kekuasaan itu ya. Jadi apa yang tampak kita anggap baik-baik saja, bisa jadi ini adalah ada suatu proses pembusukan politik yang sedang berjalan. Siapa nyangka waktu zaman Pak Harto? Siapa yang menduga sebelumnya juga? Bung Karno, panglima besar, tokoh besar, jatuhnya itu sangat cepat sekali. Ya, siapa lagi? Kita hampir semua diktator, ya, terutama di beberapa negara itu kan tidak ada yang menduga gitu. Nah, pertanyaannya apakah semua proses-proses politik itu seperti yang dikemukakan oleh Pak Kaban tadi, apakah ini sebenarnya menunjuk pada suatu eksiden besar, apa yang dinamakan kalau saya katakan krisis politik, yang dia bisa muncul suatu ketika, ada indikatornya. Tadi udah antara kita lihat bahwa pemerintah Jokowi yang kedua ini dia tidak well perform, tingkat korupsi yang sangat parah, itu satu indikator. Indikator lain gini, indikator ekonomi, indikator apa lagi, banyak sekali indikator. Kita sebutkan saja banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan pada periode ini adalah pemerintahan yang sangat rapuh sekali. Kasus manipulasi pajak itu
itu menunjukkan bahwa negara ini sudah runtuh sebenarnya. Dia tidak mampu lagi mengkontrol dirinya. Karena apa? Karena ya namanya kekuasaan itu kan harus secara eksternal dikontrol, tapi internal kontrol saja itu sudah tidak terjadi. Betapa rapuhnya gitu loh. Nah, calon-calon koalisi yang disajikan oleh status quo, apa yang mau ditawarkan? Anda boleh rubah taktis, tidak ada sesuatu yang bisa Anda tawarkan. Saya kira rakyat pun sudah jengah deh, ya, sudah apa ya semacam mereka udah nggak trustnya udah calon. Ya boleh aja Anda buat polling naik apa itu boleh, tapi kenyataan ya deh. Nah, bagaimana menjelaskan misalkan sekali lagi ya, bagaimana menjelaskan fenomena rakyat begitu antusias dukung Anies? Coba jelaskan. Kecuali penjelasan dengan sentimen. Nah, lalu jegal Anies kan? Itu artinya apa? Rasionalisasi kita itu terhadap beberapa fenomena yang janggal itu kan tidak dijawab. Kalau saya melihat antusiasme rakyat yang begitu hebat betul itu. Apa hebatnya Anies? Kita harus membaca rakyat ini tidak punya alternatif lain kecuali Anies. Begitu juga dengan partai-partai yang ada. Nah, oleh karena itu PDI harus hati-hati. Karena kalau saya masih menaruh harapan pada PDIP. Ya, dia sebagai partai wong cilik. Tapi kalau partai wong cilik juga tidak bersuara, bagaimana Indonesia lebih baik? Saya kira juga. Jika pembusukan politik akhirnya menutup harapan perubahan akan muncul di istana, apakah mungkin perubahan akan muncul di gedung DPR? Ini kan pemilu serentak ini, pilpres dan pileg gitu. Nah, kalau terjadi jegal menjegal, oke lah, tertutup harapan di istana. Apakah harapan perubahan akan muncul di gedung DPR kira-kira Pak Kaman? Ya, itu pada akhirnya kita akan seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat dihadapkan kepada pilihan. Pilihannya adalah apakah patuh terhadap kekuasaan yang jelas-jelas membuat malapetaka dan bencana dalam kehidupan kita bernegara, gitu? Apakah patuh atau rakyat menentukan sikap? Nah, sebenarnya ya kalau dilihat dari sisi apakah bahasa de facto-nya, sebetulnya wibawa presiden dah habis. Ya. Jadi wibawa presiden itu sebagai presiden untuk mengambil keputusan, menengahi, mengatasi semua masalah-masalah yang ada, itu secara esensial sudah habis. Ya. Karena apa yang dibicarakan oleh presiden secara resmi di forum internasional maupun dalam forum-forum publik di tengah-tengah masyarakat, itu semua sudah dilanggar, semua tidak terwujud dalam dunia nyata. Artinya tuh wibawa presiden itu sudah tidak ada, sudah lepas. Ya. Contoh yang saya kira contohnya sangat banyak. Ya. Cerita kereta cepat, ya kan, dari awal sudah kontroversial, tapi mencoba meyakinkan publik dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan heroik dan hebat. Tapi faktanya apa? Ya, faktanya di ujung, ya kalau saya melihat bahwa ini sudah betul-betul di dalam perangkap. Ya. Studi kelayakannya itu kan Jakarta, Surabaya. Tapi kenapa yang diwujudkan adalah Jakarta, Bandung dengan harga yang sangat tidak rasional. Ya, sangat tidak rasional. Ya. Jadi ini satu contoh. Jadi bahasa-bahasa yang dijanjikan itu sudah tidak lagi. Ini sekarang tinggal para ketua-ketua partai politik, apakah masih mau membiarkan suasana seperti ini? Kalau partai-partai politik sudah mencabut dukungan, saya kira selesai. Selesai. Ya, jadi apa yang disebut dengan de facto itu sudah, ya lihat aja
institusi seperti KPK saja. Bayangkan anak buah yang melawan komandan. Ketua KPK itu kan masih anak buah. Komandannya adalah Kapolri. Ya, jadi memang perseteruan antara Kapolri, Firly. Ini kan unik itu. Yang satu jabatannya Kapolri, ya kan? Yang satu namanya Firly, ya kan? Beda tempat aja antara RLI-nya itu. Ya kan? Padahal dia satu institusi, satu alma mater, satu korps Bayangkara. Tapi bisa terjadi. Nah, lalu presiden diam. Presiden diam. Ini kan artinya wibawa presiden sudah tidak ada. 349 triliun. Ya, seperti berseteru antara DPR, Menteri Keuangan, dan Menko Polhukam. Padahal Menko Polhukam dan Menteri Keuangan sama-sama pembantu presiden. Ya. Nah, jadi artinya wibawa itu sudah tidak ada, ya kan? Jadi orang hanya tinggal sekarang menunggu formalitas saja, ya kan? Nah, ini karena partai politik masih memberikan dukungan. Rakyat dengan demo-demo mahasiswa, menurut saya itu indikator bahwa sebenarnya esensinya presiden sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Itu. Ya. Jadi ini juga sebagai catatan ya, Bung Hadi ya. Inilah era yang paling buruk dalam sejarah pemerintahan kita, di mana antara satu kewenangan dengan kewenangan lain masih dalam pemerintahan ya, itu saling tubrukan itu. Dan kelihatannya dalam ini presiden tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Tadi kasus KPK, kasus manipulasi pajak, kasus penegakan korupsi, kasus proyek-proyek IKN, dan terakhir ini kereta. Ini kereta ini yang paling konyol. Kan ada perdebatan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak menggunakan dana APBN. Tapi sekarang terbuka, publik terperangah, apa yang terjadi? Ini jaminannya justru APBN. Itu satu kekonyolan yang saya kira satu praktek pemerintahan yang sangat bodoh, kalau saya katakan, sangat memalukan gitu loh. Dan ini adalah semua etika itu dilanggar. Sebenarnya tidak boleh. Kalau dari awal mengatakan bahwa tidak akan menggunakan dana APBN itu. Anda tadi mengatakan salah satu soal pentingnya muncul suasananya adalah tidak adanya kontrol, tidak adanya check and balance yang bisa dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di gedung DPR. Harapan ke depan, apa masih mungkin nih kalau seperti saya katakan tadi, kalau istana menutup harapan perubahan di gedung DPR, masih ada harapan atau seperti apa? Ya, harapan itu kan selalu ada. Tetapi pengertian harapan selalu ada itu siapa yang akan membawa perubahan itu. Kalau dari kalau yang status quo, saya pesimis. Ya, tidak akan ada perubahan. Apa janji perubahan yang mereka tawarkan, dan mereka adalah dari rejim lama. Di eksekutif maupun di legislatif? Ya, tidak ada. Kecuali ada satu kekuatan besar yang di luar dari penguasa yang ada. Dan saya yakin itu pasti terjadi. Ya, walaupun rakyat diam secara silent, tapi rakyat itu punya waktunya, itu punya cara tersendiri dengan beberapa contoh-contoh yang saya berikan tadi gitu. Jadi jangan underestimate bahwa rakyat ini slow, silent, tidak. Jadi berbagai pertunjukan akrobatik yang sangat memuakkan itu, rakyat itu cengah. Kan bisa juga suatu saat rakyat bisa nekat. Apa yang terjadi kalau kita lihat di beberapa negara yang terjadi perubahan secara tiba-tiba, bahkan dalam bentuk revolusi. Kasus Eropa Timur, Soviet, apalagi bahkan kita mengalami berapa kali, 2 kali krisis politik yang sangat gawat. Di era demokrasi terpimpin, juga di era demokrasi Orde Baru. Apa kurang hebatnya? Kalau dibandingkan Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya.
Apalagi Pak Jokowi itu bukan yang mengendalikan politik ini loh, ya. Nah, dulu Pak Arbi Sani mengatakan bahwa Pak Jokowi ini, ya, dia tidak punya partai. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia kendali, enggak, saya mengatakan bukan dia yang mengendalikan itu. Jadi ada satu kekuatan yang mengendalikan Pak Jokowi. Ya, nah, itu sudah dibuktikan dengan hubungan yang retak dengan PDIP, ya, dengan Mbak Mega, itu menandakan itu. Baik, Bang TB, Bang Kaban, kita ingin ada satu kata-kata kunci dari diskusi kita malam ini, dari bincang-bincang kita malam ini, seputar perkembangan politik di tanah air yang bisa disajikan ke publik ini, Pak Kaban. Ya, saya menilai, ya, saya menilai bahwa atmosfer politik kita hari ini sudah dipenuhi dengan polusi, ya, polusi atau limbah-limbah, ya, limbah-limbah keputusan-keputusan, limbah-limbah statement-statement yang akhirnya menimbulkan suasana panas, ya, suasana panas dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Nah, ini polusi ini jika tidak diserap dengan baik, itu akan menimbulkan malapetaka. Ya, jadi climate disaster di bidang kehidupan kita bernegara ini harus dihindari, dan itu hanya mungkin bisa diatasi jika pemimpin, kembali lagi, jika presiden itu bisa berdiri di atas konstitusi dengan tepat. Nah, tanpa mendudukkan itu pada konstitusi secara tepat, maka polusi ini akan terus menimbulkan temperatur politik yang akan semakin tinggi, dan kemudian menimbulkan gesekan-gesekan dan sliding, dan kemudian bisa menimbulkan banjir dan malapetaka politik. Itulah climate disaster itu. Itu yang harus kita hindari. Baik, Bang TB. Ya, perubahan-perubahan politik, ya, yang semakin lama kita lihat itu sudah kehilangan arah, kehilangan keseimbangan. Maka perubahan-perubahan yang mungkin terjadi juga tidak bisa dikontrol, ya. Nah, sekali lagi bahwa sejarah akan mencatat bahwa keterpurukan beberapa kali, ya, dalam sirkulasi elit politik itu, pergantian pemerintah itu, kontribusi para elit politik itu sangat besar, sehingga itu juga menyandra bahwa sebuah negara ini negara kaya, negara ini adalah sebuah negara kuat. Tetapi kekuatan Indonesia ini, kekayaan Indonesia itu disandra oleh para politisi yang sebenarnya mereka berkhianat kepada amanat penderitaan rakyat. Itu yang saya mau sampaikan secara moral. Pemirsa, demikian bincang spesial edisi hari-hari terakhir Ramadan tahun 1444 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menyongsong hari kemenangan. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Wa taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Kembali karib. Kembali ya karim. Mantap.